Okay, so let's discuss the answers. Nomor 31 kemarin udah saya kasih tahu jawabannya. Terus sekarang nomor 32. Ya, 32 ini jawaban yang disalahkan alfa. Kenapa alfa salah? Miss Lia tahu kenapa A salah? Ah, 32 iya, discovering bukan Miss. Soalnya ini reducingnya ada ing-nya. Oke, jadi A ini salah karena harus disetarakan dengan kata reported. Reported di sini posisinya dia sebagai main verb. Oke, nah subjeknya a city university professor. Jadi kalimatnya itu a city university professor reported gitu aja, tapi diperjelas, ditambahkan informasi karena melaporkan apa kan perlu informasi tambahan. Reported that. Nah, setelah that ini diikuti kalimat. That ini diartikan bahwa. Kalau diartikan bahwa, maka rule-nya harus diikuti kalimat. Can you understand? So, kata discovers-nya diganti menjadi discovered. Can you accept this? Eh, bisa Miss. Oke, sebentar, saya kasih note di sini. Jadi, kalau ada that, diartikan bahwa aturannya biasanya diikuti kalimat. And remember, kalimat itu minimal ada subjek dan ada verb. Okay. Next, number 33. uh, yang disalahkan ini ada delta. Tahu kenapa D salah? Oh, neither bukan Miss. No, karena di sini ada N, maka di sini harusnya both. Oh, Masih ingat nggak? Ini kemarin udah saya kasih. oh ya Miss ingat. Kalau either itu pasangannya or, ya. Either pasangannya or. Neither pasangannya nor. Oke? Nomor 34, jawaban yang disalahkan delta. Tahu kenapa delta salah? Oh, ini ya Miss have been frightened. Frightened itu ada ed-nya. Seharusnya ini gifted bukan Miss. Oke. Nah, di sini giving-nya salah karena di sini ada kata refuse. Jadi kalau ada refuse pasti diikuti to infinitive. To infinitive itu berarti di sini to give. Ya, to diikuti kata kerja murni. Bisa diterima? Oh, bisa Miss. Nomor 35, jawaban yang disalahkan adalah C. Tahu kenapa C salah? Do you know? Ada that-nya ya Miss. That. eh bukan Karena masalah. Wait, hati-hati. Kita lihat eh bukan bukan karena ada that-nya. Jadi gini, kita coba analisa subjeknya dulu ya. Subjeknya yang mana nih, Miss Lia? Miami, Miami? Oke. Miami, ya, Florida ya. Kata Florida. kerjanya? Among, No, kata oh, kerjanya is. Nah, Miss
Lia, usahakan paham macam-macam kata kerja yang udah kita pelajari dulu. Oke? Oke, Miss. Oke. Eh, among the few cities ini adalah keterangan tambahan di kalimat ini ya. Nah, di sini ada among. Among itu di antara. Ini perlu dipahami juga. Saya kasih note di sini. Nomor berapa tadi? Ti- 35 ya, Mas. Oh, Tiga tiga, iya lima. 3. Nomor 35. Ada kata between dan ada kata among. Between ini di antara dua hal. Oke. Kemudian among di antara lebih dari dua hal. Nah, sebenarnya bukan hanya hal aja atau benda aja, tapi bisa juga orang, ya, bisa juga orang. Jadi pokoknya di antara dua atau di antara lebih dari dua, kalau kalau memang itu, ya, di antara lebih dari dua. Kemudian kita balik ke sini. Among the few cities. Kata few ini sudah benar dan tidak menjadi opsi. Few ini artinya beberapa, ya. Kalau beberapa berarti sudah benar diikuti bentuk jamak. Oke. The few cities in the United States that, nah, that ini mau diartikan apa? Mau diartikan yang atau mau diartikan bahwa? Mau yang mana? Mau diartikan yang atau bahwa? Kira-kira Bahwa bukan. artinya, wait, masih ingat rule-nya kalau mau diartikan bahwa, itu rule-nya gimana? Oh iya, Oke. Apakah di Anda mendapati bentuk kalimat setelah that ini? Ada subjek nggak? oh, ada, Miss. Mana? Oh, subjeknya Miami sama Florida. Iya, kita lagi ngomongin tentang that. That ini mau diartikan bahwa atau yang? Saya mau nanya lagi. Oh, berarti yang ya, Miss. Iya, oke. Karena nggak ada subjek di sini. Oke? Oke, Jadi Miss. diartikan yang. Nah, yang ini kira-kira menjelaskan apa nih di kata sebelum that ini? Apakah menjelaskan United States-nya atau menjelaskan the few cities? Jangan jauh-jauh ke depan ini, jangan. Kalau ada kata benda di sini, biasanya lebih cenderung that ini menjelaskan the few cities. Kalau United States-nya nggak mungkin, ya. The few cities in the United States yang telah dianugerahi. Nah, kata has ini lebih tepatnya menggunakan kata have supaya bisa sinkron. Karena the few cities jamak, maka kata kerjanya harus jamak juga. Bisa diterima sampai di sini? Oh, iya, Miss, bisa. Ya, jadi have ketemu been, ketemu verb 3 artinya telah dianugerahi. Oke? Oke, Miss. Oke. Next, nomor 36. 36 ini jawaban yang disalahkan adalah C. Tahu nggak kenapa C salah? Do you know? Bentar. Bingung, Miss, saya. Oke, saya tunjukkan ya. Kenapa eh eh, kenapa C salah? Karena di sini ada perbandingan. Nah, kalau more biasanya perbandingan lebih itu ada than. Nah, jadi S-nya ini nggak tepat harus diganti than. Jadi yang dibandingkan adalah to acquire dengan to observe-nya. Oke? Oh, oke, Miss.
Nomor 37 jawaban yang disalahkan adalah C. Ini kita belum belajar ini kayaknya. Kenapa C ini salah? Lebih tepatnya itu harus diganti whom. Oke, bentar lagi kita Oh, iya, pernah tahu ini nggak? Penggunaan who, whom. Kalau nggak salah waktu itu pernah kita kita pernah belajar sedikit ya. iya, Miss. Iya, Kalau whom itu buat orang bukan, Miss? sama. Who dan whom itu juga buat orang. Bedanya kalau who itu untuk orang sebagai subjek. Oke, Iya, itu untuk orang sebagai subjek, sedangkan whom untuk orang sebagai objek. Coba saya contohkan sederhana. Jadi ini ya, adjective clause. Adjective clause itu menggunakan relative pronoun, ada whom, kemudian ada which, terus ada whose. Nah, ini untuk orang sebagai subjek. Kemudian ini juga untuk orang, tapi sebagai objek. Kemudian which ini untuk benda, bisa sebagai subjek maupun objek. Oke. Kemudian whose ini untuk menjelaskan hmm, kepemilikan. Oke. iya, Miss. Sorry. Sorry, one second. Oke, Oke, kita lanjut ya. Nah, contohnya seperti ini, Miss Ria. Miss Ria sama saya santai aja nggak apa-apa ya. Iya, Miss, nggak apa-apa, santai aja. Terima kasih. Iya, Gini, sekarang contohnya. Contohnya itu kalau who, misalnya em, saya buat kalimat sederhana, ya. Bukan kalimat, saya buat subjek dulu, subjek sederhana kayak gini. The girl, em, saya kasih jarak, feels happy. Ini kalimat. Nah, ini subjek, kemudian ini verb. Oke? Jadi ada subjek, ada verb. Nah, ketika saya bilang the girl feels happy, mungkin Miss Lia nanya, Miss, maksudnya the girl yang mana sih? Nah, the girl yang ini loh, saya jelasin lebih lanjut. Ini sekalian kita belajar subjek pendek dan subjek panjang ya. Jadi, di materi basic ini, udah saya siapkan beberapa materi, tapi saya tetap oret-oret ya. Subjek pendek itu contohnya ada I, you, we, they, he, she, it, atau nama orang. Oke. Kemudian di sini ada noun phrase. Noun phrase itu biasanya minimal ada dua kata yang dimaksud sebagai kata benda. Di sini ada a boy. A boy ini masih saya kategorikan sebagai subjek pendek. Misalnya juga kalau saya bilang two boys atau the boys atau ten boys ini masih saya kategorikan subjek pendek ya meskipun sebenarnya
yang namanya noun phrase karena udah penggabungan dari dua atau tiga atau lebih kata biasanya sudah bisa disebut sebagai panjang. Tapi di sini karena dua aja saya sebut sebagai pendek, subjek pendek. Terus subjek panjang itu yang bagaimana? Subjek panjang yang awal kita akan belajar masih penggunaan verb ing dan verb tiga. Nanti kita nyambung di adjective clause. Oke, Miss Lia, jangan bingung ya. Oke, Miss. Ini, saya bilang gini. The the dancing. The dancing girl feels happy. Oke. Jadi, yang Miss Lia tanyakan, the girl yang mana sih? Itu loh, terus saya bilang gini, the dancing girl itu loh. Nah, dancing ini artinya, masih ingat nggak kalau ada kata kerja bentuk ing artinya me atau di? Coba, arti Oh, artinya eh? Mm. di, Miss. Ayo, ayo, ayo. Mama. Oke ya. Ya, Jadi di sini artinya menari. Oke? iya. Belajar grammar atau belajar structure, usahakan kalau dapat sumber yang valid, banyakkan terima. Oh, kayak gini. Kalau ada bentuk seperti ini, itu artinya kayak gini gitu. Jadi berusaha memahaminya itu sesederhana itu. Daripada kita menanyakan seperti ini kenapa kok kok dancing, kenapa kok bisa dancing ya? Kalau misalnya kayak gini-gini, nanti malah bingung sendiri. Oke? Nah, Oke, Miss. oke. Terus Miss Lia nanya lagi nih, Miss di sini banyak loh anak-anak gadis yang menari, yang mana sih gitu ya? Saya jelaskan lebih lanjut. Kalau ada informasi lebih lanjut tentang menari di mana atau menarinya bagaimana, maka posisi kata girl dan dancing harus diubah. The girl dancing beautifully. Oke? Jadi, Miss Lia, the girl dancing beautifully feels happy. Can you understand? Yes, Miss. Berarti ini artinya apa? Dancing ini me atau di? Saya nanya lagi. Ma, Kenapa diartikan me? Tahu? karena Hmm, eh ada beautifully-nya, Miss. bukan. Karena Karena gift-gift. bu. Kenapa? Kenapa? Sorry. Karena ada the girl-nya. Bukan. Karena ada kata kerja bentuk ing. Oh iya. Oke, coba saya tanya lagi. Tolong simpulkan kenapa the girl dancing beautifully, dancingnya diartikan menari, bukan bukan di. Kenapa coba? Karena verb ing. Iya, oke. Nah, sekarang saya jelaskan lebih lanjut dengan eh, menggunakan alternatif dalam membuat subjek panjang. Oke? Ini subjek yang panjang loh, dari the girl sampai beautifully. Ini subjek ini. Oke? Iya, Miss. Nah, sekarang saya akan menggunakan who. Kalau menggunakan who, itu seperti ini. The girl, the girl who Dancing. Eh, dances. oh, Saya dance. boleh pakai dances, boleh juga pakai is dancing. Oke, beautifully. Oke, Oke. feels happy. Nah, intinya
Kalau kita pakai who, oke, ini artinya yang. Kata kerja yang kita pakai, oke, kata kerja yang kita pakai ini eh, harus dibentuk menjadi kata kerja lengkap. Saya biasanya bilang kata kerja lengkap atau kata kerja normal. Oke, kata kerja lengkap atau kata kerja normal itu disesuaikan tensisnya. Oke, karena di sini menggunakan feel, oke, feel ini, feel ini Iya. termasuk apa dia? Termasuk present tense. Oke, Iya. maka diusahakan dalam satu kalimat kalau ada kata kerja bentuknya juga setara. Oke, kalau di situ menggunakan is dancing itu sebenarnya hanya contoh aja ya, agak maksa sedikit gitu. Cuma maksud saya supaya paham bahwa kata kerjanya pun harus ditulis lengkap sesuai tensinya. Jadi kalau is dancing berarti diartikan sedang seperti itu. Oke? Oh, Miss, berarti kalau misalnya pakai is dancing, feels ini feel-nya tetap feels gitu atau pakai diganti feel karena ini ink jadi feeling gitu, Miss. Di, kalau misalnya mau maksa ya, sama-sama bentuk ing, mungkin jadinya is feeling. Oh, Tapi yang namanya kata kerja feel itu biasanya cukup menggunakan kata kerja pertama, bentuk simple present aja. Merasa, merasa aja, nggak pakai sedang merasa gitu. Oke? oke. Nah, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kalau misalnya saya mau menjelaskan tentang the girl yang mana sih, saya pakai cara yang lain. Saya bisa pakai cara ini. The girl whom um, Hmm. the girl whom you teach every day feels happy. Ini masih verb ya. Ini subjeknya sepanjang ini. Oke. Nah, ini menggunakan whom. Kenapa? Karena saya bermaksud atau memposisikan kata the girl sebagai objek di kalimat tertentu. Jadi, misalnya ada kalimat sebagai informasi tambahan, ya. Jadi ada gini, ada kalimat gini nih. You teach the girl. Ini kalimat loh ya. You teach the girl. Subject, verb, object. Di kalimat ini, the girl-nya posisinya sebagai apa, Miss Lia? Sebagai You teach the girl object, Miss. sebagai objek, oke? Iya. Right. Nah, saya menggunakan informasi tentang hmm, saya menjelaskan the girl menggunakan informasi yang ada di yang udah tersedia ini yaitu you teach the girl. Nah, maka caranya seperti ini. Whom you teach every day. The girl-nya nggak usah dimasukin sini, nggak usah karena udah di sini. Oke? Bisa diterima? Bisa, Miss. Oke. Jadi, kesimpulannya kalau kita menggunakan who, ini kesimpulan who dan whom dulu ya. Kesimpulannya tuh kayak gini. Kalau kita menggunakan who, kata yang muncul setelah who itu biasanya kata kerja, baik kata kerja aktif maupun kata kerja pasif, intinya kata kerja, atau kata kerja to be, atau kata kerja bantu. Oke? Tapi kalau whom, kata yang muncul setelah whom biasanya berbentuk kalimat
atau boleh saya jabarkan subjek. Nah, subjek ini bisa bentuknya noun. Jangan bingung, subjek dan noun maksudnya apa? Ya sama aja, subjek itu terbentuknya dari noun. Kadang-kadang seperti itu, ya. Noun itu contohnya kayak the man, orang pokoknya orang ya, the man, the woman, kayak gitu. Nah, di sini baru diikuti verb. Paham? Paham, Miss. Ya, jadi kalau misalnya di pilihan di opsi kayak gini nih. Nah, ini ada who. Oh, setelah who ini kata apa nih? Kata the car. The car itu posisinya kata kerja atau kata benda? Kata benda. Good. Berarti udah bener nggak kalau pakai who? Ada who diikuti kata benda. Bener nggak? Salah, Miss. Yang diikuti kata benda itu apa? Sebelum kata benda berarti apa? Apa yang kata apa yang diikuti benda? Who atau who? Seharusnya pakai womb. Very good. Sampai sini paham? Ya, paham, Miss. Very good. Ini penting karena ini sering muncul juga. Saya mohon maaf, saya selalu bilang ini penting karena memang materi, insya Allah materi yang Anda pelajari dan yang kita bahas eh, harapannya bermanfaat semua ya. Karena menurut saya ini penting juga semuanya. Oke. Sekarang saya akan kasih tambahan informasi bagaimana atau kapan kita menggunakan which. Which itu digunakan untuk benda baik sebagai subjek maupun objek. Contohnya kayak gini. Saya punya kalimat sederhana. Misalnya, the car. Oke? The car. uh, oh wait. The car is parked. Oke? Mobil itu diparkir. Oke? eh, Mobil itu diparkir across itu C-nya satu atau dua? The car is parked Dua, Miss. across the street. Oke, ini ya. Nah, subjeknya adalah the car. Nah, mungkin Miss Lia nanya, the car yang mana? Gitu ya. Saya perjelas di sini. The car which cost $1 million. The car which cost $1 million is parked. Saya pakai S saja karena ini bentuknya present ya. The car which cost $1 million is parked across the street. Can you understand? Jadi subjeknya sepanjang ini Miss Lia. Oke? Oke. Saya punya cara lain untuk menjelaskan the car. Saya bisa bilang kayak gini. The car which the car which you Oh, watch. Miss, mau Ya, nanya. mm, Maaf, Miss. iya apa? Yang tadi itu loh, tadi kan yang subjek subjeknya noun. Itu Mhm. kan bisa the boy, the girl gitu. Kalau we and our friends gitu berarti bisa nggak, Miss? Kayak we and our friends gitu. Itu Itu berarti, itu masih saya anggap sebagai subjek pendek secara sederhananya. Oke, oh, iya. masih saya anggap sebagai pendek. Yang saya maksud sebagai subjek panjang itu kalau udah ada keterangan informasi, misalnya melakukan apa atau diapakan, itu saya maksud sebagai subjek pendek panjang. Oke, Oh, iya bisa. ya. Jadi kalau kayak you and I itu masih dianggap subjek pendek aja nggak apa-apa. Meskipun udah lebih dari satu orang kayak gitu ya. Iya. Oke.
Oke, Nah, Miss. saya mohon maaf, mungkin saya selama menjelaskan pun tidak terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang sebagaimana orang pakai untuk menjelaskan structure. Saya pakai yang sederhana saja supaya paham, ya. Iya, Miss, nggak apa-apa. Baik. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan atau boleh kita lanjut ini? Lanjut, Miss. Baik. The car which you wash every day is parked over there. Oke, atau is parked across the street. Jadi mobil yang kamu cuci. Nah, Anda perhatikan. Yang pertama, the car which cost $1 million. Oke, the car which cost $1 million. Di sini diikuti kata kerja. Oke, setelah which kata kerja. Tapi kalau di bagian yang kedua ini, setelah which, diikuti apa? Diikuti subjek, baru verb. Paham maksud saya? Coba pahami dulu. Oh iya, Miss. Kan cost itu verb. Mm-mm. Kalau misalnya you itu sebagai subjek verbnya. Mm. Hah? Paham ya? Iya, Pak. Baik. Jadi, secara tidak langsung kita bisa memahami, oh, ternyata kalau pakai which itu fleksibel. Bisa diikuti kata kerja, bisa diikuti subjek duluan nih. Kayak gitu. Oke? Oke ya. Next, kita akan menggunakan whose. Oh, whose ini contohnya seperti ini. Misalnya saya punya kalimat ini. The student wins a competition. Oke. Nah, Anda nanya lagi ke saya, maksudnya the student yang mana? Oke, saya jabarkan di sini. Kita ada informasi, jadi seolah-olah kita tuh tahu nih, ada informasi tentang the girl. Ada dua informasi yang kita ketahui tentang the student tersebut. Jadi, the student's fathernya student itu ya, adalah seorang dokter. Oke. Atau kita tahu informasi tentang mobilnya. His car is red. Oke. Nah, saya akan menjelaskan the student berdasarkan dua informasi ini, tapi yang saya ambil salah satunya dulu. The student, father ini miliknya student. Whose father is a doctor wins a competition. Coba pahami dulu. Ini artinya yang father ini miliknya student. Makanya disambung dengan menggunakan whose. Bisa diterima? Fathernya itu, oh ya bisa, Miss. Fathernya berarti subjek verb ya, Miss. Subjek, kemudian diikuti verb. Oh, Oke? Jadi ya. seolah-olah setelah whose ini memang harus kalimat lengkap gitu. Tapi nggak pakai his, nggak pakai her, nggak pakai the, langsung aja masuk ke benda atau orang yang menjadi miliknya the student. Seperti itu. Oke? Iya, Miss. Baik. Who, whom, which bisa diganti menggunakan that. Tapi kalau whose diusahakan jangan diganti. Ya, bisa diterima? Bisa, Miss. Oke. Next, nomor 38, jawaban yang disalahkan. Tahu kenapa ini salah? Harusnya apa? Eh, Harusnya, harus ini yang use, oh, N ada N-nya. mm-mm.
Kalau ada and atau or itu ada yang disetarakan. Nah, ini yang To disetarakan. enrich. Berarti Berarti to increase. yes, very good. Oke. Oke, Miss. Nomor 39. Jawaban yang disalahkan adalah alfa. Ini kita udah belajar nih karena ada if. Oh Ayo, iya. kenapa ini salah? Karena Hmm. Ini tipe keberapa coba? kalau if tuh seharusnya habis if tuh verb 3 bukan, Miss? Tergantung tipenya. Ini tipe berapa coba? Diidentifikasi dulu tipe keberapa. If Hmm. tipe ke bentar bentar, Miss. Oke, take your time. Induk kalimat anak kalimat, Miss. Mm-mm. Ini tipe keberapa sayang? Tipe ke bentar. Tipe pertama bukan sih, Miss? Yang ini yang if the ozone gases the atmosphere sampai of the sun-nya itu induk kalimat. Yakin. Oh, anak kalimat. Iya. Induk kalimatnya mana? Life as we know it would not have evolved on Earth. Sekarang Miss Lia kan udah tahu tipe 1, 2, 3 ya. Iya. Ada catatannya nggak? Tempat nyatet nggak? Oh, Nanti saya share itu kok. Saya share yang udah kita bahas kemarin. Punya catatannya atau tidak? eh, eh, kemarin saya itu Miss merhatiin tapi belum dicatat. Oke, enggak apa-apa. Nanti saya share catatannya ya. Iya. Sekarang eh, saya ingetin lagi. Ini. Jadi waktu itu saya lupa ngasih tahu secara sederhananya. Jadi gini, kalau Anda mendapati kalimat yang ada if-nya, oke, Anda cek, oh ini ada if. Langkah kedua yang Anda cek adalah Anda cek ada kata will nggak? Oke, kalau will-nya nggak ada, kalau kalau ada will berarti dia tipe 1. Oke, kalau nggak ada will, Anda cek ada kata would nggak? Would aja nih, would diikuti verb murni. Kalau would aja berarti dia tipe ke 2. Tipe dua. Kalau would ini ada, Anda cek lagi. Would ini diikuti kata kerja murni atau diikuti gini. Nah, oke. Would atau would have. Kalau misalnya ada would have, berarti dia tipe ke 3. Gampangnya seperti itu. Nah, sekarang Anda cek. Ini tipe keberapa? Coba. Oh, tipe ketiga, Miss. Yes, berarti Ada A. would-nya. Mm-mm. Anda tahu kenapa ini salah? Would, Pasangan. Mm. iya. Sekarang saya kasih tahu sederhananya. Ya, pay attention. Kalau misalnya ada, kalau udah ngecek ini nih, ya, maka langkah selanjutnya yang Anda cek adalah kata kerja di bagian if. Oke? Cek kata kerja di bagian if. Nah, di bagian if itu, kalau misalnya tipe 1, berarti kata kerjanya verb 1. Tipe kedua berarti kata kerjanya verb 2. Tipe ketiga berarti kata kerjanya harus seperti ini. Oke? Ini cara ngecek sederhananya kayak gini, Miss Lia. Bisa diterima? Bisa, Miss. Baik. Berarti A ini harusnya diganti gini. Had
not filtered. Not-nya tetap karena memang ini kalimat negatif. Jadi yang Oh, diubah ini hanya head dan verb tiganya. Oke? oh iya. Iya. Nah, untuk nomor 40 jawabannya disalahkan. Ini reports-nya. Report Reports-nya itu verb satu. wait. Untuk sementara yang bisa saya sampaikan, who holds a non-immigrant visa hmm, bisa dibentuk seperti ini, must report. Oke? Karena ini himbauan, ibaratnya seperti itu. Oke? Oke, Nah, ada yang perlu di-highlight juga. Di sini kan ada everyone. Everyone itu secara penulisan itu kan seolah-olah satu orang, tapi secara makna everyone itu semua orang. Tapi iya. dalam konteks structure, everyone itu dianggap singular, ya, dianggap singular, maka kata kerjanya udah benar menggunakan kata kerja yang ada S-nya. Bisa diterima? Oh iya. Baik, ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Everyone itu